Sekarang semua ditampakkan dalam kehidupan kita. Makanya disebut alam. Alam. Kemarin saya 2 kali menerangkan, bahkan di hadapan beberapa ulama tuh di Jawa Barat. Kan sering disebut bencana alam ya. Alam itu kan tanda, Bu, Pak. Ya, Rabbul Alamin, ialah yang punya alam, yang merawat, yang menampakkan tanda-tanda. Anda sebut bencana alam. Artinya ada tanda dalam bencana itu. Siapa yang ngasih tanda? Yang punya. Ada apa tanda dari Allah di situ? Jangan salahkan hujan. Ya, boleh jadi hujan itu tanda, sebab kalau nggak ada itu nggak kelihatan kayunya. Anda bayangkan dalam keadaan perang, catat kalimat ini ya. Dalam keadaan perang sedahsyat itu pun tidak boleh merusak tanaman, mencabut pepohonan sembarangan. Maka bagaimana dalam keadaan yang damai, tidak ada perang, orang menebang hutan dan pepohonan? Oh, saya sampaikan kemarin di Majelis Ulama dalam suasana di Bandung, di Kodam 3 Siliwangi, MUI hadir. Saya sampaikan pada ulamanya, saya bilang itu ijma ulama. Jadi kalau ini para ulama di MUI tidak sepakat dengan itu, dipertanyakan keulamaannya. Karena itu nyata. Nah, sekarang kesadaran itu perlu dimunculkan. Itu mesti sadar. Itu dosa besar, itu dosa besar. Bukan untuk dikutip Anda pasang status, bukan. Disadari. Sadar nggak? Gitu. Kalau tidak sadar pada yang besar, maka yang kecil pasti diabaikan. Jadi kalau gunung, pohon-pohon, dengar adzan, nggak tasbih, nggak takbir, itu hancur itu seketika. Itu banyak ayatnya di Quran. Ya, hancur seketika. Mereka bertasbih semua dengan cara yang tidak kita ketahui. Makanya dilarang mengganggu tanpa alasan yang dibenarkan. Makanya tumbuhan, hewan, itu fungsinya Allah berikan jelas. Ada hewan untuk dimakan, ada. Caranya diatur supaya Allah ridha dengan fungsi itu. Ayam, ya, ada bagian ayam yang memang untuk dipotong, dimasak, dimakan. Cara motongnya diatur dengan nama Allah yang telah menyajikan itu untuk kebutuhan kita. Sebut namanya Bismillah, Allahu Akbar. Ayam dalam kokoknya bertasbih. Kita potong tasbihnya ayam untuk kebutuhan pribadi kita. Minta izin dulu sama yang punya. Sapi demikian, makanya kita katakan Bismillah, ya Allah Akbar. Sapi bertasbih, kita potong. Cara tasbihnya, minta izin pada yang punya supaya diridhai, makanan jadi berkah. Daging itulah yang membuat kita kuat ibadah. Itu. Ada hewan yang fungsinya untuk keindahan, supaya saat ditatap, Masya Allah. Ada yang begitu. Contoh misalnya burung cendrawasih. Ada misalnya sate cendrawasih. Oh, ya. Begitu Anda potong, Anda upload, itu semesta pasti akan mengutuk Anda. Sealam bumi itu. Kenapa? Karena fungsinya diciptakan bukan untuk itu. Itu untuk keindahan supaya Anda kenal Allah. Sebut Masya Allah. Tumbuhan juga begitu. Nggak boleh potong sembarangan. Kebun yang pohon-pohon besar, hutan itu ada 16 ayat dalam Al-Quran bicara tentang itu. Ada namanya yang senang ngaji kitab Al-Munziri, punya kitab At-Targhib wa Tarhib. Di halaman 300 itu beliau mengeluarkan 12 catatan tentang keutamaan menanam dan merawat tumbuhan, pohon-pohonan sampai jadi kebun. Ya. Ada hadis dari Anas bin Malik, Muaz bin Jabal, Muaz bin Anas, ada diturunkan, Ibnu Umar, semuanya. Salah satu hadisnya begini, ya. Dari Nabi SAW, kala beliau bersabda, saya langsung angkat ke Nabi, sanad dia, pada yang kalimatnya. Man nasaba syajaratan. Siapa yang nanam pohon dengan kokoh, dengan kuat. Wal qiyamu ala hifdhiha. Dan merawat itu dari sejak tumbuh benih, merawat terus sampai ujungnya. Kana lahu ajrun jariyan man tafa'a bihi ila yaumil qiyamah. Dari mulai tumbuhnya saja, ini belum dikonsumsi nih, tumbuh, walaupun dia wafat, itu tetap tercatat sebagai pahala jariah yang mengalir pada dirinya sampai hari kiamat. Dan sepanjang pohon itu dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Anda nanam pohon nih di tempat-tempat gersang, air ketahan dari situ, tidak mengalir jadi banjir dan sebagainya, tahan karena Anda itu sampai hari kiamat Anda dapat pahalanya. Tiba-tiba dimakan oleh burung buahnya, tiba-tiba ada ulat makan, setiap yang dimakan oleh hewan itu dicatatkan pahala untuk Anda.
Tiba-tiba ada manusia dikonsumsi manusia, ada pahala untuk Anda. Fungsinya banyak, ada buah yang dimakan, ada tumbuhan untuk jaga keseimbangan alam, ada yang dilihat keindahannya, bunga-bunga indah kan dilihat kan? Lihat semuanya apa? Tanda dari Allah. Makanya turun hukum, tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh menebang sembarangan. Ya, tahu surat At-Taubah? Kalau nggak tahu berarti nggak pernah ngaji ini. Tahu surat At-Taubah? Surat keberapa? 9. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya, sebutkan satu-satunya surat dalam Al-Quran yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kan tadi udah saya bilang dari awal kan kuncinya. At-Taubah ya. Pertanyaannya kenapa? Karena At-Taubah itu turun sebagai izin dari Allah untuk membela diri saat diserang secara militer. Diterjemahkan bahasa bebas, izin perang. Nah itu masih ambigu kalimatnya. Apa yang dimaksud izin perang? Izin membela diri, bela negara, bela bangsa, bela agama saat ada serangan. Itu izin bela. Sebab kalau negaranya kena, negaranya terjajah, ibadahnya juga jadi tersekat, sulit sholat lagi nanti, sulit ngaji lagi, makanya otomatis keluar. Negara yang punya orang Islam banyak di dalamnya senang, karena nggak usah ada doktrin bela negara, sudah otomatis pasti bela, karena ayatnya sudah turun. Tapi dalam dahsyatnya peperangan tidak ada Bismillahirrahmanirrahim, langsung turun bara'atum minallah, izin turun dari Allah. Jika tempatmu diserang, jika tempatmu dijajah, keluarlah untuk bela itu, supaya agamamu hidup. Niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi menariknya, kenapa tidak ada Bismillahirrahmanirrahim? Karena peperangan itu peristiwa dahsyat yang tidak mengandung kasih sayang. Dalam Bismillah ada Ar-Rahman, ada puncak kasih dan puncak sayang. Dalam perang tidak ada kasih, tak ada sayang. Saya baca dan lihat sejarah, belum pernah menemukan ada peperangan dengan kasih sayang. Izin nembak ya, duh, sakit ya, maaf ya, gak ada. Perang ya perang. Tapi tolong cari dalam agama manapun, kaidah manapun, di mana ditemukan kaidah dalam peperangan tidak boleh merusak tumbuhan, tidak boleh mencabut sembarangan pepohonan. Hanya di Islam. Anda bayangkan, dalam keadaan perang, catat kalimat ini ya, dalam keadaan perang sedahsyat itu pun tidak boleh merusak tanaman, mencabut pepohonan sembarangan. Maka bagaimana dalam keadaan yang damai, tidak ada perang, orang menebang hutan dan pepohonan? Masuk Pak Eko? Enggak, ada Eko di belakang ini. Dia belum masuk, masih di belakang. Maksud saya, Eko masuk, Eko tadi masuk belakang. Saya kenal lama gitu. Itu nyata. Oh, saya sampaikan kemarin di Majelis Ulama dalam suasana di Bandung, di Kodam 3 Siliwangi, MUI hadir. Saya sampaikan pada ulamanya, saya bilang itu ijma ulama. Jadi kalau ini para ulama di MUI tidak sepakat dengan itu, dipertanyakan ke ulamanya. Karena itu nyata. Nah, sekarang kesadaran itu perlu dimunculkan. Itu mesti sadar, itu dosa besar, itu dosa besar. Bukan untuk dikutip Anda pasang status, bukan. Disadari, sadar nggak? Gitu. Kalau tidak sadar pada yang besar, maka yang kecil pasti diabaikan. Kalau tidak sadar pada yang besar, yang kecil pasti diabaikan. Kalau yang besar-besar sudah tidak menghunjam pada jiwa lagi, maksiat kecil itu sudah nggak ada nilainya. Itu masalah. Kalau korupsi yang besar sudah dianggap biasa, maka jangan berharap yang kecil-kecil itu akan disadari. Itu kaidahnya kan begitu. Ya. Kalau Allah saja tidak dia perhatikan, apalagi Anda. Tuh. Ibu, kayaknya ibu kalau anak perempuan, ibu punya anak cucu perempuan, mau nikah, lihat calonnya dekat nggak dengan Allah. Kalau dia sholat pun tidak dia kerjakan, jangan titipkan. Allah aja dia tinggalkan, apalagi cucu ibu. Saya udah punya istri, Bu, ya. Ya, lanjut.
Misalnya live ini, live. Amin. Udah, ya lanjut. Masih ada waktu ya? Tiada. Ya. Aduh, alhamdulillah. Apa-apa, Anda kalau sudah punya pasangan, yang lain anggap aja mantan. Ya. Jika Anda tak mampu menjadi pasangan yang dipertahankan, setidaknya jadilah mantan yang dibanggakan. Nah, ntar Anda pulang ditanya tadi ngaji apa Mas Ustaz? Aduh, at-takbir. Bismillah, lanjut ayat 6. Ini fase dunia nih, dunia ya begini, dunia udah tertawa, udah macam. Nabi dulu dengan sahabat demikian tertawa, tapi nggak mematikan hati. 165 hadisnya, kurang lebih 106, ada yang menghitung 165 hadis candanya Nabi dengan sahabat-sahabatnya, sampai ada canda yang kelihatan gigi bagian gerahamnya. Saking topiknya itu menyenangkan, lucu, tapi ada hikmah di balik itu. Ada hikmah. Terutama ketika ketemu sahabat-sahabat yang unik, ya. Siapa di antaranya? Maiman. Gitu. Jadi setiap masanya selalu ada, setiap masa selalu ada. 6. Wa idzal biharu sujjirat. Apabila samudra lautan itu sudah dipanaskan lalu meluap. Jadi yang memahami dua. Ada yang muliat, ada yang masjur. Ya. Muliat itu dipanaskan, panas. Ya, karena di antara laut itu juga ada unsur yang membuat itu bisa keluarnya api. Ya, tanda-tanda ada minyak dan sebagainya. Nanti itu api semua keluar. Itu di surat At-Tur. Ya. Wat-tur. Terus wa kitabim mastur fi raqqin mansyur. Terus wal baitil ma'mur. Terus was-saqfil marfu' wal bahril masjur. Ada lautan yang mengandung api. Nanti tiba kiamat lautan jadi api semua. Yang kedua ada maknanya diluapkan. Bukan tsunami biasa yang mengalir sebagiannya, tsunami utuh selaut-lautnya keluar. Kalau digabungkan dua makna tadi, muliat dan masjur, artinya dipanaskan dulu lalu diluapkan keseluruhannya dalam keadaan panas. Habis. Maka yang cari ikan, mancing mania, yang suka berlayar, hari kiamat selesai semua. Yang suka mancing, ingat Allah nggak saat mancing? Kita jangan ninggalin sholat bahkan. Nah itu bahayanya. Gak dikasih gratis. Yang paling indah tuh ditampakkan. Saya tuh bingung kadang-kadang ya, udah Allah tampakkan fenomena laut yang gak biasa, masih belum ingat Allah juga ya. Masih, bahkan sekedar nyebut Masya Allah pun gak bisa. Wih paus gede banget, foto gini kan, langka nih kejadian. Untuk itu apa yang dilatih di lisannya sampai nyebut nama Allah pun gak bisa. Padahal itu fitrah loh. Nama Allah itu fitrah. Fitrah. Ibu tiba-tiba mendungkan keluar, ya gelap gitu, pas ibu keluar rumah gelap ngelihat, apa yang ibu sebut? Ya Allah. Ya, bapak mau berangkat nih macet panjang, apa yang disebut? Fitrah, ya Allah. Itu bisa nggak keluar. Saya pernah lihat satu tayangan di YouTube, menarik tuh, di satu agama lain, di dalam tempat ibadahnya, ya sedang khotbah itu tokoh agamanya, tiba-tiba gempa. Ya, itu jamaahnya refleks mengatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kebayang ya? Coba khotbah berapa jam dilipat dalam 2 detik. Allahu Akbar gitu. Itu fitrah. Susah ketemu itu. Ya, susah gitu. Nah, ini gambaran-gambaran mumpung lautan masih ada 2/3 dari alam kurang lebih. Ya, keindahannya yang kadang-kadang main, sebab nanti ada ayat-ayat laut di dalam Al-Quran dilekatkannya di ujungnya dengan ingat Allah, bahkan dibuka dengan ayat
Misal Al-Baqarah 164, itu ayat laut pertama di Quran, disambungkan dengan alam. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahr bima yanfa'un nas. Sungguh ada tanda-tanda yang seharusnya membuat Anda semakin dekat kepada Allah. Dari mulai pengamatan penciptaan langit dan bumi, pergantian siang malam ingat Allah, dan bagi Anda yang sering beraktivitas di lautan, melihat kapal-kapal berlayar, kok bisa berlayar diizinkan itu? Siapa yang mengizinkan? Bukan hanya ada hukum Archimedes di situ, bisa ngambang, bisa macam-macam. Kalau Allah berkehendak jatuh juga. Maksudnya tauhidnya muncul karena ilmu kan melekat dengan iman, namanya tauhid ilmu. Tetap sains menjelaskan secara saintifik, menjelaskan tetap. Tapi pada ujungnya ingat kita kepada Allah yang telah memberi ilmu itu. Itu lihat ikan beragam warna, terus nyelam ke bawah, kok bisa dua aliran nggak ketemu? Ini bisa asin, ini bisa tawar, kok bisa nggak ketemu tuh? Arusnya nggak nyatu, ikannya pun balik lagi. Terus menariknya, ditemukannya di Quran lagi ada itu keterangan. Kalau baca Quran menemukan itu belum beriman, dengan cara apa lagi diberikan tanda itu? Apa perlu nunggu airnya diluapkan keluar semua? Terus dipanasin dulu. Nah, kejadian kecilnya, kalau ada air laut keluar, tumpah ke daratan, tsunami kah itu bahasanya? Atau yang main-main ke pantai, tiba-tiba ombak datang, kalau sudah sampai ke tepian belum ingat, sampai masuk ke daerah belum ingat, melipat keseluruhan belum ingat, dengan cara apa lagi diingatkan? Allah sayang yang tenggelam jadinya syahid. Kenapa syahid? Syahid itu kan syahadat, menyaksikan. Karena dia menyaksikan kekuasaan Allah, statusnya syahid. Syahidus sama, syahid fis sama, ditetapkan di langit statusnya syahid. Walaupun meninggalnya bahasa manusia, ada yang tenggelam tapi syahid. Sepanjang iman dia bawa pada dirinya syahid. Karena dia mendapati, menjadi bagian takdir, mendapati kuasa Allah untuk mengingatkan manusia yang lainnya yang masih berkehidupan. Bahasa kitanya korban. Sumatera sekian korbannya, ratus orang mereka syuhada, syahid, menyaksikan bagian dari kekuasaan Allah untuk menjadi tanda bagi kita dengan hilangnya nyawa mereka berdasarkan ajal yang telah tiba. Statusnya syuhada, sepanjang iman ada pada diri mereka. Pertanyaannya, yang hidup bagaimana sekarang? Bisa baca itu enggak? Gitu ya? Nah, ini tanda dunia, inilah 6. Jadi yang pertama tanda siang, matahari. 2 tanda malam, ada apa? Bintang. 3, maaf sekali, hobi, rekreasi, ada yang ke gunung, ada yang ke laut kan? Ada tanda juga di situ. Semua hobi hilang, semua kenikmatan hilang, siang dan malam hilang, sudah nggak ada tandanya lagi. Kemudian juga semua aset yang terbaik hilang. Itulah tandanya kehidupan kita pun hilang. Tapi jangan sampai harapan kita pada saat itu hilang. Oleh karena itu, sebelum itu terjadi, siapkan. Ini tanda dunia. Saya punya waktu 5 menit untuk meneruskan tanda akhirat. 6 ayat lagi, saya percepat. 7-14 itu tanda akhirat. 6 peristiwa dunia, 6 peristiwa akhirat. Jadi saya simpulkan dulu ya. Poin untuk tanda dunianya, jadikanlah semua yang terkait dengan kehidupan dunia kita sebagai alat untuk mengenalkan kita pada Allah. Itu poin utamanya. Jelas? Halo, jelas? Baik. Yang kedua, 7-14, supaya kita selesaikan dulu ya. Wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzan nufusu zuwijat. Dan apabila roh-roh jiwa-jiwa itu dipersatukan kembali. Kiamat terjadi, meninggal semua kan? Ya kan? Kiamat besar ya, habis semua. Setelah itu ada kebangkitan kan? Kita sudah pelajari sebelumnya surat Abasa, ya kan? Sudah kebangkitan terjadi. Saat kebangkitan itu, apakah langsung ada surga neraka? Atau dari mana? Nah, yang penting kita ketahui, setelah kebangkitan itu fase kedua dari kiamat. Fase keberapa?
Nah, fase kedua. Di fase kedua ini ada 6 lagi peristiwa. Satu, wa idzan nufusu zuwijat. Apabila roh-roh, nafas-nafas itu dipersatukan kembali. Ada 3 pemaknaan dari ayat ke-7 ini. Satu, roh disatukan kembali dengan jasad. Dia akan meninggal, rohnya dicabut kan? Nafasnya dicabut. Bahasa Quran ketika mewafatkan jiwa kita itu pakai nafas. Tapi saat ditiupkan masuk pertama kali untuk kelahiran pakai roh bahasanya. Ya, misal saat kelahiran masuk roh, Quran surah ke-15 ayat 28 sampai 29 dulu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalim min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi wa nafakhtu fihi min ruhi. Ketika unsur kehidupan masuk ke dalam tubuh, rohnya dulu disebutkan, roh yang masuk, bukan nafasnya, rohnya. Contoh lain, suka baca hadis, apa yang paling sering dibaca? Al-Arba'in. Arba'in, lihat yang keempat, hadis keempat dari Abdullah bin Mas'ud. Ya, qala haddatsana Abi Abdurrahman, ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa sadiqul masduq, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yaqulu mithla dhalika 'alaqah thumma yaqulu mithla dhalika mudighah. Nah, perhatikan kalimatnya setelah ini. Thumma yursalu ilaihi al-malak, ya, thumma yursalu ilaihi al-malak wa yanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi katbi 40. Sungguh setiap kita anak cucu Adam, selain Adam ya, karena Adam langsung dibentuk, Hawa langsung dibentuk. Setiap anak cucu Adam yang terlahir mengalami proses. Yang pertama dibentuk di rahim ibundanya dulu. 40 hari pertama berbentuk nutfah, percampuran antara spermatozoa dengan ovum membentuk proses. Thumma yaqulu mithla dzalika 'alaqah, lalu berbentuk zigot yang mulai menempel di dinding rahim, mulai 40 hari ketiga berbentuk mudighah, 120 hari, 4 bulan berbentuk daging keratan, mulai sudah ada bentuk, jadi 4 bulan ada bentuknya. Tsumma yursalu ilaihil malak, usia 4 bulan itu diperintahkan oleh Allah pada malaikat khusus, diutus datang. Fayanfukhu fihi ruh, tiupkan roh, usia 4 bulan ada rohnya. Tadi 4 bulan itu sudah ada roh yang sedang mengandung, 4 bulan rohnya sudah masuk. Nah, jadi saat ditiupkan, diperintahkan pada malaikat, tiupkan roh, roh masuk. Saat masuk itu roh. Tapi saat keluar dari tubuh disebutnya nafas. Prosesnya disebut kematian, maut. Ya, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nafsin bukan rohin. Kullu nafsin bukan kullu rohin. Kullu nafsin. Siapa yang diperintahkan? Malakul maut. Quran surah 32 ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakan Muhammad SAW, aku utus malaikat khusus tugasnya mencabut nyawa saja, mencabut proses maut saja. Prosesnya maut, yang mencabutnya malakul maut, yang akan dicabut namanya mayyit. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Quran surah 30 Quran surah 39 ayat 30 itu. Kamu itu calon meninggal, mayyit. Kalau akan meninggal, mayyit. 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 Akan meninggal. Kalau sudah meninggal, hilang tasdidnya, tinggal sukun, mayit. Tuh, jelas sekali, mayit, tinggal sukun. Ngaji bahasa Arab, perdalam sedikit, kenapa tasdid berubah jadi sukun? Sukun itu gambaran ketenangan, dari kata sakinah, sukun, tenang, indah. Upayakan hidup dalam pergerak, walaupun itu sulit, meninggallah dalam keadaan tenang dengan sukun. Sukun, tenang. Mayitun artinya hilang, nyawanya hilang, selesai. Mayitun masih hidup. Dicabut itu tasdidnya, tinggal bulatan, mayitun. Ini bukan ilmu ta'atik ya, agak mahal ilmunya, karena ada kaidah ilmu bahasa di sini. Dan itu jadi fitrah. Pernah dengar nggak Susuke Watanabe? Kalau Dragon Ball?
Dragon Ball itu Son Goku misalnya kan, Kamehameha gitu kan, Piccolo dan sebagainya. Terus 96 kan, dia Suzuki Watanabe namanya yang menulis itu. Kalau sudah kena terus mati kan lawannya itu, di atasnya ada bulatan kan, itu fitrah. Saya nggak suka nonton itu ya, tapi saya pernah lihat gitu kan. Terus saya pelajari karena gandrung kan orang-orang dan sebagainya. Itu lihat, itu fitrah. Nah, ini kembali ke sini. Kalau meninggal, yang ditarik apanya? Nafasnya. Pertanyaannya, kenapa yang masuk roh yang keluar nafas? Karena saat masuk belum ada amal, keluar bawa amal. Jelas? Maka nanti saat meninggal itu dicabut berdasar keadaan amalnya. Kalau amalnya baik, tenang nyabutnya. Ada unsur ibadah. Ketenangan jiwa yang diisi ibadah namanya tuma'ninah. Nafasnya mutmainnah. Karena itu sholat, ruku tumanina, sujud tumanina. Kapan tumanina? Sampai hati merasa tenang. Makanya ruku, doa sampai hatinya tenang. Ketika hatinya tenang dari ibadah namanya mutmainnah. Saat ditarik itu, ditariklah dalam keadaan mutmainnah. Turunlah Quran surat 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan. Kenapa? Fadkhuli fi ibad. Ibad itu konfirmasi ibadah. Fadkhuli jannati. Nafas. Nah, nanti nafas yang dicabut ini kalau dia rajin ibadah tenang, kalau bermasalah berat nyabutnya. Malaikat ringan aja nyabut. Ya, kitanya digambarkan keadaan kitanya yang sulit itu. Ya, begitu selesai dicabut, nanti terjadi kiamat semua, selesai habis, dibangkitkan lagi, disatukan lagi nafasin dengan jasadnya. Itu dari keterangan yang pertama. Jadi nafas dipertemukan lagi dengan pemiliknya. Gak akan bertukar. Satu. Makanya siap-siap nih. Ya, sebelum dipertemukan lagi, rawat nih tangan supaya tangan gak berat saat ketemu Allah. Karena nanti tangan yang cerita, mulut kan gak cerita lagi. Mulut udah banyak cerita di dunia, di akhirat tutup. Jangan cerita lagi, udah banyak dunia. Udah banyak. Tangan yang cerita nih, kaki cerita. Makanya kaki dijaga, Pak. Jangan dilangkahkan ke tempat maksiat. Antum di kantor jangan ikut-ikutan kalau ada berangkat ke tempat-tempat maksiat yang nggak jelas. Mata jaga, fungsi ghaddul basarnya jaga, yang tak layak dipandang nggak usah dipandang. Ya, supaya apa? Saat disatukan dengan nafas tenang, itu maksudnya. Tarik ke dunia, jangan cuma dihafalin. Wa izan nufusu zuwijat, udah tahu dipasangkan, nggak dijaga. Ya, Anda dapat pasangan, terus pasangannya nggak enak, nyaman nggak? Nggak nyaman. Nafas juga begitu. Kalau tubuhnya melakukan maksiat, nafasnya protes, jiwanya nggak enak. Malas jiwa itu, nggak bebas saat keluar. Satu. Yang kedua, dipasangkan dengan pasangan-pasangan akhiratnya. Kalau dia baik di dunia, bertemu pasangan terbaik saat di akhirat. Makanya kita sering mengenal, dijelaskan oleh Allah, diperkenalkan ada bidadari-bidadari untuk laki-laki. Ada pangeran-pangeran surga untuk perempuan. Bu jangan takut, Bu. Ya, ada bidadari surga, ada pangeran surga. Pangeran surga namanya Wildanun Mukhalladun. Wildanun Mukhalladun. Yang berpasangan di dunia sepanjang beriman dipasangkan lagi. Dirubah. Cantiknya seperti cantik bidadari surga, indah. Nafsu sudah dicabut semua. Nafsu itu maksudnya kecenderungan buruk. Jadi nggak akan ada banyak pikiran buruk, protes ini itu nggak ada semua. Sudah selesai semua. Insyaallah. Ibu mau bertemu lagi dengan suami di surga? Bapak mau bertemu istri di surga? Nah, memori dunia akan hilang, Pak. Hilang semua udah. Udah kenceng-kenceng bapaknya yang dulu. Nah, di akhirat udah semua tuh. Yang perempuan dapat wildanun mukhalladun, wajahnya seperti mutiara, indah. Nggak pernah bapak ibu tatap di muka bumi, nggak pernah kelihatan seperti itu, walaupun terdengar tak sesuai imajinasi ibu. Ini ya, saya gambarkan. Pangeran surga, keindahannya tak terlukiskan, bagaikan mutiara, pancarannya bagaikan emas yang berkilauan, lulu dan marjan. Terus ibu langsung bayangin kan? Nah, nggak seperti bayangan ibu itu. Makanya Quran isinya nggak bisa disebut fiksi, nggak bisa disebut fiktif. Karena imajinasi kita langsung disanggah Nabi. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Itu pencegah pertama yang disebutkan Nabi. Walaupun kita punya imajinasi, tak akan sama dengan gambaran-gambaran yang Allah sampaikan. Saking indahnya. Nah, kita yang laki-laki ada hurun ain. Cantiknya luar biasa.
Jangan dibayangkan istri kita, pasangan kita dan sebagainya. Sekarang jauh. Ibu juga sama, jangan gambarkan suami ibu sekarang. Belakang ada yang sembilan jauh. Jadi kalau pengen dapat suasana itu, perbanyak ngajinya di surat Ar-Rahman. Ibu baca surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madzkura. Aduh, yang sibuk, yang banyak aktivitas, yang udah jadi sosialita, kumpul-kumpul, macam-macam, ngobrol-ngobrol sampai nggak ingat Allah. Apa kalian dulu eksis? Pernah nggak tahu kalian tuh siapa? Dari nggak ada jadi ada, terus tiba-tiba ada. Pernah tahu nggak prosesnya? Diterangin sampai ujung-ujungnya kalau ke surga ini menemukan yang seperti ini. Wildanun mukhalladun, pelayan-pelayan, pangeran-pangeran surga, bawa gelas-gelas yang indah seperti mutiara, teko-teko yang indahnya luar biasa. Yang paling hebat, begitu kita ingat aja, ya langsung datang di hadapan kita. Terbayang sesuatu, celing ada, wa utubihi mutasyabiha, persis seperti yang digambarkan. Terus warna-warnanya sama, bisa sama, tapi rasanya bisa beda. Apel sekarang warnanya beda, ada apel hijau, apel merah, apel kuning kemerah-merahan dan sebagainya. Warnanya bisa nggak sama, rasanya pun nggak sama. Di surga itu indahnya, semuanya kelihatan warnanya ada yang sama, tapi rasanya bisa beda-beda. Saya tuh pernah ngajak ngobrol pohon di pesantren. Lahannya dibeli wakaf. Semua pesantren ngambil wakaf, Bu, Pak. Kantor wakaf. Ya, teman-teman yang DKM pernah ke kantor kan dan sebagainya, itu wakaf semua. Sekolah yang di Jalan Pramuka itu wakaf. Di pesantren itu semua. Jadi satu kali setelah saat lahannya dibeli, jadikan wakaf, itu kan terkenal dulu buat wisata durian yang nggak jadi. Pohon durian banyak. Aneh ya, tumbuh tapi nggak berbuah. Terus lahan seberang juga sama, ada yang berbuah tapi hancur. Nah, saya datang melihat, diinformasikan, datang kita ke situ, pegang-pegang pohon lembut, hanya kata begini, Bu, Pak, pohon kamu ini makhluk Allah, Masya Allah, Allah pilih hidupnya ada di sini, tanahnya sana sudah wakaf, ibadah kamu itu berbuah, karena di sini insya Allah nanti ada ahli Quran, ada orang-orang yang ibadah menyembah Allah, kamu bersama ya, kamu berbuah, Bismillah. Tahu nggak yang terjadi? Setelah itu disiram, pupuk biasa, yang tadinya nggak berbuah, berapa hari kemudian tumbuh bunganya, berbuah dia, sampai satu periode berbuah 3 pohon 600 buah. Ini kisah nyata, Anda boleh tanyakan sama orang yang ikut saya sama-sama waktu itu. 600 buah, itu rasa 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, sampai ke ujungnya itu beda semua rasanya. Di situ saya ingat ayat tadi, Al-Baqarah 25. Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Warnanya kelihatan sama tapi rasanya beda-beda. Maka kita nangis tuh, fa bi ayyi alai rabbikum tukadziban. Ya, sekarang lihat indah. Jadi menatap sesuatu, merasakan kehadiran algoritma spiritual itu hidup. Melihat hewan-hewan. Ini nyata nggak nyata ya? Mohon maaf nih, bagi kami nyata. Dan saya yakin hewan bertasbih, tumbuhan bertasbih, kan Allah sampaikan itu. Tapi bagaimana kalau setiap subuh kami zikir pada subuh, anak-anak tuh zikir pada subuh, terus ngaji. Itu ada burung-burung kecil yang terhitung jumlahnya. Kalau habis subuh pas zikir datang dia, selesai zikir terbang lagi. Kalau satu kali kebetulan, tapi kalau tiap hari, bagaimana kita nggak ingat Allah? Itu rutin setiap subuh. Nanti siang mereka sudah bermakan, kumpul lagi. Nanti sore ganti elang, menjelang maghrib ganti jangkrik, dan seterusnya. Masya Allah, indah tuh. Ya, itu coba dirasakan ya, semua segala hal kalau lihat sesuatu ingat Allah tuh luar biasa. Nah, ini pasangan. Mana ketiga? Maaf ya, yang baik dulu ya. Tadi yang baik, jiwa orang beriman ditemukan dengan yang disiapkan oleh Allah yang baik-baik. Bidadari surga, pangeran surga. Yang buruk dipasangkan dengan, maaf, jiwa-jiwa syaitaniyah, temannya saat di dunia, walinya. Setan itu punya wali. Siapa? Pelaku maksiat. Ditemukan di mana? Al-Baqarah. Ayat berapa? 257.
Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Taghut itu jama' bentuk jama' dari kata taghin. Perbuatannya tagha. Tagha pertama dilakukan oleh iblis, pasukannya disebut dengan syayatin. Nanti pasukan ini diketemukan lagi dengan partnernya saat di dunia. Jadi kalau dia menggoda diikuti jadi temannya, nggak tobat sampai meninggal dunia. Setelah kebangkitan kiamat terjadi, fase keduanya dipertemukan pasangan ini. Korupsi sampai meninggal nggak pernah tobat, ditemukan dengan setan penggoda korupsinya. Penipu, perampok, pembunuh, pezina, enggak tobat, meninggal dalam maksiatnya, ditemukan dengan setan penggodanya. Dipertemukan langsung. Saat dipertemukan itu, dia langsung protes sama Allah tuh. Protes yang dimaksud tuh begini. Dia akan mengatakan, ya Allah, gara-gara dia nih aku berbuat maksiat. Ngaji di Al-Baqarah, coba buka. Dari ayat 165 sampai 167. Dalam perjalanan itu Anda akan temukan idz-tabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina ittaba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul arham. Ada pasangan yang erat saat di dunia pelaku maksiat. Pasangan ini adalah setan dan mitranya, manusia dan partnernya. Dibisikin, diikutin, digoda, terus ditempeli. Suruh korupsi, diikutin. Suruh nipu, diikutin. Merampok, diikutin. Zina, diikutin. Pasangan ini disatukan saat di hari kiamat. Begitu disatukan dalam proses fase kedua kiamat, dibangkitkan, dipertemukan. Maka manusia yang merasa berbuat maksiat diprovokasi setan itu mengatakan, ya Allah, gara-gara dia nih aku berbuat seperti ini. Gara-gara dia ya Allah nih. Saya terputus dari dia ya Allah. Wa taqatta'at bihimul arham. Saya nggak mau ya Allah sama dia. Gara-gara dia nih. Anda tahu nggak jawaban setan di ayat lain? Enteng aja. Kamu kok nyalain saya? Saya kan cuman goda, nggak maksa. Ngapain kamu ikut? Itu nyebelinnya luar biasa. Makanya daripada ada peristiwa itu, dari sekarang jauhin setan. Nggak usah diikutin. Karena nanti klaim dia begitu di akhirat. Saya kan nggak maksa, cuman goda. Godanya juga halus. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Bisik masih kedengeran, Bu. Dia udah di sini saking halusnya tak terasa, langsung aja di jiwa tuh. Saya cuman goda, itu pun saya nggak maksa. Ngapain kamu ikut? Itu bahasa setan tuh yang ditampilkan. Nah, makanya di dunia kita jauhi pasangan-pasangan itu. Jadi satu dipasangkan dengan raga, yang kedua dipasangkan dengan tipikal amal. Kalau amal saleh dengan capaian akhiratnya nanti bidadari pangeran surga. Kalau amalnya salah dengan mitra keburukannya saat di dunia, yaitu jiwa-jiwa syaitaniyah. Jelas? Nah, yang ketiga ada tafsir yang riwayat sanadnya tersambung ke Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini kembali lagi ke dunia. Ini juga penting, bagus sekali. Menurut saya ini bagus. Yaitu perhatikan ya, ruhun mujannadah, jiwa-jiwa itu bertemu dengan yang satu gelombang, satu frekuensi yang sama. Apa manfaatnya? Manfaatnya dalam muamalah. Kalau cari teman, saya ulangi, baik itu teman hidup berkeluarga, teman untuk di kampus, teman untuk beraktivitas di kantor, carilah yang sekiranya roh kita menangkap itu dengan kebiasaan kita. Jadi kalau yang rajin sholat akan ketemu dengan yang sholat lagi. Kalau yang rajin baca Quran, itu rohnya akan gampang terhubung dengan yang baca Quran lagi. Kalau belum ketemu, buat suasana itu, kumpul dengan teman-teman, ciptakan kondisinya. Yuk di kampus bikin halakoh ngaji Quran bersama-sama. Keluarkan ayat-ayat sesuai dengan spesialisasi kuliah Anda. Di kantor ajak teman berangkat jamaah, nanti biar rohnya nyambung. Kalau sudah nyambung, itulah pasangan yang benar. Itulah pasangannya yang benar. Sebab gak akan ketemu pelaku maksiat dengan orang taat itu, gak akan ketemu. Walaupun dipersatukan, jiwanya akan menolak. Ya, akan menolak. Orang bebas ketemu orang bebas lagi, free man, preman dengan preman lagi gaulnya. Ya kan? Iya, dia nggak akan pernah ngajak-ngajak kiai. Ketemunya preman lagi.
Ketemu saya lewat, "Kiai, mabuk yuk." Nggak mungkin. Ketemu yang preman lagi, "Assalamualaikum," mungkin. Kalau dipaksa, "Assalamualaikum," gitu. Ada malunya. Kiai ketemu kiai lagi, ketemu santri, bahasanya ketemu bahasanya lagi, itu ruhun mujannadah. Maka roh dipasangkan dengan kebiasaan-kebiasaannya. Maka kalau ingin mendapatkan teman yang baik, jadilah orang baik. Nggak cukup dengan amin, jadi orang baik. Latihan. Nah ini wa idzan nufusu zuwijat. Saya berhenti di jam 10 ya. Kalau ada yang punya keperluan nggak apa-apa. Ya saya izinkan, nggak apa-apa. Silahkan Ibu sampai jam 11 ya. Nah, saya jam 10 berhenti dulu ya. Kita tanya jawab dulu 15 menit kan ya. Ini saya tanya, Ibu jawab nanti. 8. Urutan kedua, fase kebangkitan. Wa idzal mau'udatu su'ilat, awas. Dan ketika bayi-bayi yang dikorbankan saat di dunia, mereka mengadu kepada Allah. Dulu kebiasaan orang jahiliyah dulu, bahkan sebelumnya, kalau ada bayi perempuan itu lahir, itu langsung dieksekusi. Sebelumnya ashabul ukhdud, itu anak-anak dilempar tanpa tahu dosanya apa. Di zaman jahiliyah dikubur langsung tanpa tahu salahnya apa. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhum muswadda wa huwa kadhib. Ayo mana Qur'annya? Apalin ya. Dan jika mereka diberi kabar gembira dengan kelahiran bayi perempuan, itu kan menggembirakan, ditunggu-tunggu kan, sesuai karakternya. Tapi mereka menganggap itu aib, langsung dikubur. Wajahnya sudah merasa nggak enak. Sampai Umar kan punya cerita yang sangat kelam di situ kan. Saking nggak ingin ibunya yang melahirkan anaknya itu dieksekusi, didandani laki-laki, disembunyikan. Dandani hampir-hampir terus gak ketahuan sampai latihan tumbuh agak sedikit aja menjelang usia 4 tahun 5 tahun, tiba-tiba begitu mau ke toilet kelihatan langsung dikubur, manggil-manggil sampai suaranya nggak ada ya. Dan hasuna islamuhu, masuk Islam, taubat, baik, kemudian jadi sahabat luar biasa, dikabari masuk surga dan sebagainya. Itulah logika Allah, itu nggak bisa kita bawa ke dalam bahasa kita ya. Jadi jangan membawa sifat Allah ke dalam sifat makhluk, nggak sama Allah dengan makhluk. Ingat kaidahnya, laisa kamitslihi syai', enggak sama. Makhluk berpasangan, Allah tidak. Makhluk berketurunan, Allah makhluk punya tempat, Allah tidak. Makanya jangan disamakan dengan makhluk. Karena tempat pun itu makhluk. Nah, nanti ngaji tauhidnya diperdalam, dalilnya banyak dan sebagainya. Teruskan. Nah, nanti ada satu masa tuh bayi itu diberi kesempatan oleh Allah untuk membela diri. Ini tegang, makanya sosial tegang kedua. Setelah tegang di dunia, tegang lagi setelah bangkit. Wa idzal mau'udatu su'ilat, ketika bayi-bayi itu kemudian menyampaikan protes, "Ya Allah, salah apa saya dibunuh?" Ibu kenal Firaun. Ditanda udah mau habis nih waktu nih. Ibu-ibu belakang ada yang kenal Firaun tuh. Buka Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 49. Di antara kejamnya Firaun itu kalau lahir anak laki-laki eksekusi, anak perempuan boleh hidup. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Dan ingatlah, coba pahami, pelajari, baca kisah tentang kekejaman Firaun dan koleganya. Ketika ada informasi akan lahir bayi laki-laki yang akan menghancurkan digdayanya Firaun dan kerajaannya, langsung keluar dekrit dari Firaun, memerintahkan Algojo, intelijennya juga, untuk mengamati setiap perempuan yang sedang mengandung. Amati. Kalau lahir laki-laki, langsung dirampas bayinya. Saat awal dilahirkan langsung rampas, kemudian dibanting ke tanah, lalu maaf sekali, ya diselesaikan sampai selesai, sampai meninggal.
Kalau dzabaha nggak pakai tasydid, itu artinya sekali sembelihan. Fa idza dzabahtum fa ahsanu dzibah. Kalau Anda menyembelih hewan kurban, sempurnakan. Jadi jangan berkali-kali. Ya, pelajari supaya satu tarikan bisa selesai. Kalau berkali-kali pakai tasydid, dzabbaha yudzabbihu. Ini algojonya Firaun, saking kejinya itu berkali-kali di hadapan ibunda yang baru melahirkannya. Laki-laki, perempuan hidup. Itu Firaun. Baik ya? Sefiraunnya Firaun. Catat nih. Sefiraunnya Firaun, dia masih nunggu dulu yang lahir itu laki-laki apa perempuan. Kalau perempuan bebas, laki-laki terabas. Sekarang yang mengaku bukan Firaun, dia nggak peduli nunggu sampai lahir. Dengar, oh kamu hamil, gugurkan. Aborsi. Sayang, gugurin aja, masih manggil sayang untuk menggugurkannya. Dia nggak nunggu lahiran, dia nggak nunggu kehidupan. Sebelum dilahirkan, diselesaikan dulu. Kalau Firaun saja, yang kekejamannya luar biasa, disifati oleh Al-Quran, pembunuhan terdahsyat bagi bayi yang baru terlahir, bagaimana dengan orang di masa kini yang membunuh sebelum dia terlahir? Maka dengan cara apa kita sifati? Nah, motifnya macam-macam. Quran surah Al-An'am ayat 151. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Janganlah karena motif ekonomi engkau menyimpulkan harus bunuh diri, sampai-sampai saking dahsyatnya caramu itu engkau mengajak anak-anakmu karena takut kelaparan, karena tekanan ekonomi. Kalau nggak disebutkan untuk siapa ayat itu turun, kapan kejadiannya, ini menunjukkan akan ada satu masa-masa di masa depan orang memutuskan mengakhiri hidupnya karena tekanan ekonomi dan dia mengajak anak-anaknya. Terjadi sekarang? Bahkan nulis surat. Saya ngajar di Bandung di linguistik pada program S3 di sosiolinguistik. Kajiannya namanya analisis wacana kritis, bahasa Inggrisnya CDA, Critical Discourse Analysis. Itu turunannya menganalisis huruf, kata, kalimat untuk mengungkap apa yang tersembunyi di balik itu. Jadi namanya wacana. Sama kayak Anda berpakaian begini, ada ilmunya membaca kenapa harus pakai itu. Apa yang tersembunyi dalam jiwanya sehingga menghadirkan itu. Itu menemukan surat ditulis oleh ibunya capek, E-nya sampai 13. Itu betapa tekanannya luar biasa. Tekanan. Tapi sedahsyat apa tekanan itu sampai membuat sebuah kesimpulan bahwa anaknya mesti ikut untuk mengakhiri penderitaan anak, katanya. Biar mama yang tanggung dosanya di akhirat nanti. Ada apa persoalannya? Ketika dia mengaku seorang muslim, apakah ayat ini pernah masuk terinstal pada jiwanya? Salahnya siapa? Kemana ustadz yang mengajar? Mana kiainya? Kiainya sibuk urus dunia. Mana orang kesadarannya untuk ngaji? Sibuk dengan dunia. Ustadznya sudah ada, jamaahnya nggak ada, nggak mau belajar. Ayatnya ada turun 15 abad yang lalu. Kalau engkau ada tekanan sekuat apapun ekonomi, jangan putuskan mengakhiri hidupmu. Nggak ada korelasinya mengakhiri hidup dengan kebaikan ekonomi. Malah muncul beban baru. Muncul beban baru. Bagaimana caranya diturunkan lagi? Nanti banyak ayat-ayat turun. Perbaiki dulu hubunganmu dengan Allah sampai kamu merasa punya Allah. Kalau sudah merasa punya Allah, turun ayat-ayat Allah yang rawat tuh. Turun, jaga. Makanya ketika itu terjadi, datang kakaknya, datang adiknya, datang koleganya, kenapa kamu harus begitu? Kenapa nggak saya aja yang rawat dan sebagainya? Artinya kan masih ada, Allah kirimkan orang-orang terbaik. Nanti lebih besar lagi di mana fungsi institusi yang lebih besar sampai ke negara dan sebagainya. Kita punya undang-undangnya. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh anak. Makanya kita harus kompak, harmoni. Pengajian begini diperbanyak supaya membangun kesadaran, kekuatan spiritual. Nanti jiwa-jiwa itu tanya, Mama, jawab apa nih? Firaun aja mau ngebunuh, nunggu dulu sampai lahir.
Kenapa engkau langsung eksekusi? Apa dosaku? Apa salahku? Engkau yang berbuat maksiat dengan pria itu, kenapa aku yang diakhiri? Jawab apa? Kau yang memulai, kenapa aku yang diakhiri? Katanya. Jawab apa? Oh sudah, semua nggak ada jawaban, selesai. Nah, itu baru yang dieksekusi. Nanti yang dirawat pun akan ditanya. Itu kalau anak-anak nggak sholat, dipanggil orang tuanya. Panggil. Memang hisabnya masing-masing, tapi nanti akan dicek dulu waktu kecilnya sebelum dia balik, sebelum bisa berpikir dan menyimpulkan, ada nggak bekas orang tuanya itu. Dibuka filenya, termasuk fisik yang ada pada anaknya. Sentuhan, ngajak sholat, nah dibangunin, kan ditepuk tuh. Pul, bangun dulu. Stephen, Michael, bangun sholat. Ya, Kathy, Aisyah, ya, Sukaisi, bangun. Semua kan, semua nama-nama yang baik-baik. Kan ditepuk kan? Nah, tepukan itu ada tanda berbekas. Bekas itu akan dicari. Pernah nggak ada bekas itu? Yang agak keras, misalnya telinga, pernah dijewer. Ya, supaya tidak meninggalkan sholat. Ini nanti akan tampak. Ada nggak di sini tuh? Makanya saya paling sebel tuh kalau ada media-media memprovokasi, menampilkan berita anak-anak yang tiba-tiba ke guru jadi berperilaku kurang ajar. Mohon maaf, ke orang tua jadi tidak ada arah, dikit-dikit kekerasan, dikit-dikit panggil polisi dan sebagainya, pada sesuatu yang harusnya ditoleransi. Saya ini dulu produk tamparan dari guru, walaupun yang salah orang lain. Karena sekamar harus dihukum. Dijejerkan malam-malam, ditampar pak depan teman-teman, depan kakak kelas yang lainnya. Ya oleh guru, yang salah yang lain. Kita ikut di situ ditampar. Apakah marah? Tidak. Lapor polisi? Enggak. Lapor orang tua? Tidak. Diam kita. Marah sama gurunya? Tidak. Tapi kita buktikan dengan menunjukkan kebaikan-kebaikan yang kita memang tidak begitu. Teman-teman juga dibuktikan lagi. Ternyata yang ditampar itu sekarang sukses-sukses. Iya. Ini bukan izin bagi guru untuk seenaknya menampar, tidak juga. Ya karena nggak mungkin ada guru itu sengaja nampar, tuh nggak mungkin. Kecuali guru yang kurang sehat atau ada masalah di rumah yang tidak selesai. Bawa. Makanya ibu kalau suaminya guru, ibu baik-baik tuh, berangkat tuh. Ya, jadi nggak seperti itu. Yang salahnya murid, kok guru yang dilaporkan dan sebagainya. Ini kondisi-kondisi yang harus diperbaiki kembali. Nah, sebaliknya orang tua juga mesti dibantu karena fungsi sekolah itu bukan titipan, tapi mengambil dari bagian kewajiban di orang tuanya dengan kesadaran. Harusnya kan merawat kita orang tuanya. Mereka berani mengambil tanggung jawab itu. Nah sekarang nanti akan ditanya saat kembali kepada Allah, kenapa nggak sholat? Dicari jejaknya tuh, ada nggak? Nah ini poinnya, wa idzal mau'udatu su'ilat. Kalau diteruskan sampai ayat 9, bi ayyi dzambil qutilat, maka ini khusus bagi anak-anak yang dieksekusi sebelum mereka tumbuh berkehidupan. Ya, hati-hati. Jamaah Al-Mahirah yang dirahmati Allah, dalam Islam alam adalah amanah Allah yang harus dijaga. Pohon bukan sekedar tumbuhan, tetapi makhluk Allah yang memberi manfaat, menghasilkan oksigen, menahan banjir, menjaga kesuburan tanah, dan menjadi tempat hidup banyak makhluk. Karena itu, merusak pohon tanpa alasan yang dibenarkan syarat merupakan perbuatan zalim yang mendatangkan dosa besar. Rasulullah SAW melarang perusakan lingkungan, bahkan saat perang sekalipun tidak boleh menebang pohon secara sembarangan. Para ulama menegaskan siapa yang merusak bumi, merampas hak makhluk lain, atau menyebabkan kerusakan massal seperti longsor dan banjir karena penebangan liar, maka ia termasuk dalam golongan yang membuat fasad fi al-ard, dan ancamannya sangat berat di dunia maupun akhirat. Penebang pohon ilegal bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menzolimi masyarakat dan melukai ciptaan Allah. Setiap kerugian yang muncul, rumah rusak, mata pencaharian hilang, bahkan nyawa melayang, akan menjadi beban tanggung jawab di hadapan Allah pada hari kiamat. Karena itu, ceramah ini mengajak kita semua untuk bertaubat, menjaga lingkungan, menanam lebih banyak pohon, serta mencegah segala bentuk kerusakan,
Siapa yang menjaga alam, Allah akan jaga hidupnya. Siapa yang merusaknya, maka azab Allah amatlah pedih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.